kedua, Allah la yu'minu darajati jannah bidu'aihim min barakatihim wa asrarihim wa amwalihim wa ulumihim wa nafaatihim الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim wa majid على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الناظم وبشار مسلم عن الله بن علي بن محمد الحداد والصدق والإخلاص لله يحتفظ بهما فإنهما عماد المشروع. وقال الشارع الإمام أحمد بن سلاهشي وقال الجنيد رحمه الله تعالى الإخلاص تصفية الأعمال من القدرات. وكلهم متفق على معنى واحد وهو الاستقامة كما أمرك ربك على عبادته وتوحيده وقطع كل ما سوى من نفس وهوى وخلق. Berkata Imam Junaid rahimahullah, Imam Junaid digelari Sayyidul Ta'ifah, pimpinan semua ahli sufi di masanya. Bahkan semua thariqah, thariqah Syadiliyah, macam-macam itu beliau punya semua. Imam Baghdadi, beliau murid daripada Imam Syekh Sirri As-Saqafi. Beliau keponakan Sesili dan muridnya. Yang Junaid ini beliau mengatakan al-ikhlas tasfiyatul a'mal minal qurur. Ikhlas itu adalah memurnikan amal dari setiap sesuatu yang mengotorinya. Apa arti membersihkan amal dari semua yang mengotorinya? Jadi amal kalau dia ikhlas maka Allah akan angkat amal itu. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ilaihi yas'alul kalimut thayyib wal amalus shalihu yarfa'u. Hanya kepada Allah lah akan naik ucapan-ucapan yang baik, zikir, baca Quran, nasihat, sholawat, istighfar. Wal amalu sholihu yarfa'u, dan amal soleh Allah yang mengangkatnya. Apa arti amal soleh? Ini penting. Amal soleh itu punya syarat. Bukan seperti ini orang baik namanya soleh, belum tentu. Ada orang soleh, ada amal soleh. Jadi soleh itu sifatnya amal, juga sifatnya orang. Amal yang dianggap soleh itu apa? Amal yang memenuhi 4 syarat. Kalau 4 syarat ini lengkap, maka kita bilang amalnya soleh. Pertama, sesuai dengan aturan fikih.
Karena itulah nggak ada orang yang bisa lepas dari ilmu fikih. Ahli dzikir, ahli tirakat, nggak ngerti fikih tertolak. Bagaimana bisa dibilang amal dia baik kalau nggak sesuai aturan? Ada disebutkan seseorang itu dia ahli usaha, senang dzikir menyendiri, ya, sehingga menjauh dari keramaian. Anggap dia itu bertempat tinggal di tempat yang sepi, tidak ada orang. Tahu-tahu temannya dulu waktu masih muda ingin mengunjungi, nyampe ke tempat temannya ahli ibadah tadi, ya, dilihat di luar itu terikat seekor keledai betina. Ngobrol, apa yang kamu di sini? Ya, ibadah, ngaji, sholat, dzikir itu tiap hari, puasa. Gak kemana-mana, ada kemana-mana. Terus makannya biasa aja, makan seadanya. Yang penting apa halal, dedaunan, macam-macam. Terus gunanya apa itu? Ada keledai di luar itu. Kalau saya lagi ada hasrat, ya saya gasak itu kan keledai. Pas saya pengen, ya saya jatuhin keledai itu. Nah ini tidak ngerti fikih, tidak ngerti fikih ibadah, tapi pas kepingin keledai yang dihantam. Tadi jelaskan contohnya, nggak boleh datangin hewan. Nangis dia, terseduh-seduh, kadang-kadang nggak paham. Berapa banyak orang yang dia banyak dzikir, masya Allah, tapi sholatnya amburadul. Berapa banyak yang senang untuk berbuat baik, tapi pada keluarganya kurang. Ya seperti ini, dia meninggalkan yang wajib, tapi yang sunnah sedekah. Kenapa? Gak ada ilmu fikih. Dengan ilmu fikih minimal orang ngerti mana yang harus saya dahulukan. Ketika dia tahu wajib, dia tahu cara mengerjakan wajib ini kayak apa, ngerti dia. Itu orang ngerti fikih. Jadi pertama, amal yang soleh itu kalau sesuai dengan aturan fikih. Yang kedua, makanan yang pelaku amal soleh itu halal. Makanan halal, pakaiannya halal. Karena disebutkan dalam surah hadis, Nabi bersabda, "Man shalla fi thawbin bi 'ashri dirahim wa fiha dirhamun min haram, lam yaqbalillah sholatahu ma lam yusalli fi." Barang siapa yang sholat memakai pakaian seharga 10 dirham, dari uang yang dia beli untuk beli pakaian itu 9 dirham halal, 1 aja yang haram. Apa imbasnya? Allah tidak menerima sholat dia selama dia sholat pakai baju itu. Ini hanya 10%. Kayak apa kalau 100% dari uang haram? Dan ini pakaian kapanpun bisa diganti. Bagaimana kalau sudah jadi darah daging? Apa yang mau diganti? Boleh jadi ganti? Nggak bisa. Sehingga makanan halal ini penting untuk keterimanya amal. Ya. Yang ketiga, syaratnya apa? Ikhlas. Ikhlas ini syarat amal keterima. Ya, sehingga orang kalau dia belum ada ikhlas, sulit amal keterima. Cobaan amal itu, cobaan ya, untuk amal itu kebanyakan di ikhlas. Dan orang zaman sekarang ini zaman pamer, zaman wujud kebolehan. Kalau Anda punya keahlian, silahkan Anda posting, tidak apa-apa. Kalau ibadah jangan. Anda sama pinter apa, Anda posting, silahkan. Orang sekarang kadang-kadang bisa melempar pulpen masuk ke botol, diviralkan, dapat like banyak. Kadang-kadang kartu dilempar gini bisa terbang, viral. Kebolehan silahkan, urusan dunia, tidak apa-apa. Sampai mau lihat itu nggak masalah.
Karena itu bukan jatah untuk Allah. Tapi ibadah beda. Ibadah itu untuk Allah. Kalau Anda pengen orang lain ngerti, berarti gak ikhlas selesai. Dan karena sifat manusia ingin menunjukkan keunggulannya. Tapi apa keunggulan dalam ibadah? Apa keunggulannya? Kalau itu ibadah karena Allah, terus apa yang Anda unggulkan? Harusnya Anda sembunyikan, bukan Anda tampilkan. Kalau kebolehan, kelebihan Anda di dalam urusan duniawi, silahkan Anda tonjolkan, tidak apa-apa. Dipuji orang pun tidak masalah. Yang bermasalah kalau itu sesuatu yang untuk Allah. Apa itu? Ibadah. Nah, kalau sudah untuk Allah, jangan Anda sampai pengen orang lain tahu. Karena ibadah itu yang dicari ridho Allah. Allah ridho, Anda dapat pahala. Yang masih pahala Allah. Tapi kalau Anda ingin dapat pahala dari manusia berupa pujian, sehingga Anda ingin manusia itu ngerti amal Anda, nah disinilah ikhlas habis. Sudah ikhlas habis. Ya, sehingga itu. Yang keempat, tidak ujub, tidak merasa sudah beramal. Karena itulah disebutkan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan bahwasanya al-i'timad 'alal a'mal min ru'unatin nafsi. Bertumbuh dengan amal itu termasuk kotoran hati. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ketika dia itu gak beramal taat, dia merasa oh ini kayaknya hina ini saya, jauh nih. Ketika dia dapat dosa, putus asa, karena dia menganggap dosa itu sudah bikin dia jatuh di sisi Allah. Seperti itu patokannya dengan amal. Kalau orang patokannya dengan Allah, Allah masih kesempatan untuk yang berdosa dengan tobat. Bahkan tobat sendiri itu dapat mendekatkan seseorang ke derajat mahbubi, orang yang dicintai Allah. Kenapa? Karena Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta orang yang sering bertobat. Bertobat ini pasti ada dosanya. Jadi istilahnya pendosa itu punya kesempatan dapat mahabbah dari Allah. Kalau muhibbin banyak, tapi mahbubin jarang. Yang langsung Allah cintai. Cinta Allah itu berat, tapi dicintai Allah lebih berat lagi. Orang yang berdosa punya kesempatan dapat makom mahbubin kalau dia benar-benar tobat. Nah ini orang yang i'timad dengan Allah, dia tidak tergeser husnudzonnya dengan Allah karena perbuatan dosa. Hanya kurang dia bersikap baik gara-gara banyak dosa. Karena i'timad dia bukan dengan amal, tapi dengan Allah. Betul. Nah, kalau sudah empat ini ada, maka dikatakan ini amal soleh. Kalau orang soleh itu yang melaksanakan semua haknya Allah dan semua haknya hamba-hambanya. Ya, melaksanakan semua haknya Allah. Apa haknya Allah? Tidak boleh menyembah selainnya. Tidak boleh meminta kepada selainnya. Tidak boleh mengharap kecuali kepada Allah. Tidak boleh takut kecuali hanya pada Allah. Itu hanya Allah. Kalau kita masih mengharap kepada selain Allah, berarti kita masih ada hak Allah yang kita teledorkan. Kalau kita masih anggap ada selain Allah yang bisa kita jadikan tumpuan, berarti kita belum melaksanakan hak Allah. Kalau kita masih ada kita takuti selain Allah, berarti Anda belum melaksanakan hak Allah, belum dibilang soleh. Walaupun ibadahnya masuk puasa, sholat sunnah,
sering sedekah, tapi masih ada yang dia takuti selain Allah. Berarti tauhidnya kurang. Tauhid kurang, dia ada dosa pada Allah. Ada dosa pada Allah. Sama dengan hak manusia, hamba manusia paling besar hak Rasulullah. Haknya Nabi itu paling besar. Apa haknya Nabi? Tidak mencintai siapapun melebihi cinta kita kepada Rasul. Ngikutin beliau dengan sebenar-benarnya. Kemudian mencintai semua apapun dan siapapun yang kaitan dengan Nabi. Mekah, Madinah, Arab, sahabat, keluarga, ulama, semua yang kaitannya dengan Nabi kita cintai. Itu haknya Nabi. Sehingga kalau kita meninggalkan hak itu, kita sudah dolim dengan Rasul. Kita dolim. Ya, haknya siapa lagi yang bawa orang tua, haknya istri, haknya anak, haknya tetangga, haknya muslimin, itu harus kita laksanakan semua. Kalau dua ini Anda bisa melaksanakannya dalam hidup Anda, maka Anda dikatakan orang soleh. Ini orang soleh. Tapi nggak bisa jadi orang soleh kalau nggak belajar. Bagaimana Anda bisa memenuhi haknya orang tua kalau nggak tahu haknya apa? Mereka haknya apa saja? Kita nggak tahu haknya Nabi apa saja. Kita nggak tahu haknya istri. Nggak bisa jadi baik. Harus tetap kenal dulu, baru melaksanakan. Nah, itu orang soleh di situ. Sehingga kata beliau, Syekh Junaid mengatakan ikhlas itu adalah memurnikan amal dari segala yang mengotorinya. Apa yang mengotori amal? Banyak. Di antaranya ada hawa nafsu di situ. Ya. Amal kalau berbarengan dengan nafsu, maka dia tidak murni Allah. Kenapa kamu sergap hafal Quran untuk beasiswa? Untuk beasiswa, kalau nggak beasiswa nggak hafal. Kenapa kamu ngapa? Untuk ini, untuk ini. Kalau nggak ada itu, capek hafal kan? Nah, nanti bukan karena Allah, cacat. Dan itu jangan dianggap, oh ini berarti tidak berpahala. Bukan itu, berdosa. Jangan dikira orang yang gak ikhlas itu imbasnya cuma gak ada pahala. Tidak, dia berdosa. Kenapa? Karena berani-berani beribadah bukan karena Allah, berani-berani. Jadi dalam hal ini ria itu bukan gak dapat pahala, ria itu berdosa. Ya. Apalagi ada nafsu, ya, macam-macam, atau ada karena makhluk, karena ini. Sehingga kata Imam Ahmad bin Zaid al-Habsyi, wa kulluhum muttafiqun ala ma'nan wahid. Dan semua ulama ketika membahas arti ikhlas itu, mereka bersepakat di dalam satu makna. Dalam berbagai macam ungkapan tentang ikhlas itu, kalau kita tarik benang merahnya, itu satu intinya ucapan mereka. Apa itu? Istiqomah. Bahwa istiqomah karena amroka rabbuk, sebagaimana Tuhanmu memerintahkanmu untuk beribadah kepadanya dan mengisahkannya. Apa mengisahkan? Arti mengisahkan ini gak boleh menduakan. Makanya kalimat tauhid, ilmu tauhid itu dari kata wahada yuwahidu, mengisahkan. Sifat Allah wahdaniyah itu harus lebih dominan kita dalami. Artinya apa? Allah Esa di dalam zatnya, dalam afalnya, dalam sifatnya. Berarti apa? Gak ada yang natural kecuali Allah. Gak ada yang boleh ditakuti kecuali hanya Allah semata.
Gak ada yang kita harap kecuali hanya Allah. Itu harus dimaklumi. Dan semua ayat-ayat Allah itu mengarah ke situ. Allahus Somad, hanya Allah lah tempat bergantung. Artinya gak ada duanya. Jangan dikira ke yang lain bisa, gak bisa. Hanya pada Allah. Ya. Takut hanya pada Allah, jangan pada yang lain. Semua, yaitu kalau kita tahu arti ilah. Apa sih arti ilah itu? La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Apa arti Tuhan ini? Apa? Kalau kita jabarkan arti ilah secara terperinci ya, secara global nih, ilah itu artinya yang tidak membutuhkan kepada siapapun dan apapun. Ya, itu pertama. Zat yang tidak membutuh kepada siapapun dan apapun. Yang kedua, siapapun apapun butuh kepadanya. Jadi dua ini inti arti ilah. Zat yang tidak butuh kepada siapapun dan apapun. Allah berfirman, Innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya, gak butuh alam ini. Allah gak butuh ibadah Anda. Bahkan bejat manusia sedunia gak memenuhi kerajaan Allah. Taatnya kita umpama sembuh ini kayak Nabi Muhammad semua, ahli ibadah, akhlaknya terpuji, gak menambah kerajaan Allah, gak menambah. Dalam hadis disebutkan dia ada innama di'amalukum usyalakum. Sesungguhnya ini amal kalian, aku itu untuk kalian juga. Faman yadkhul falyahmadillah. Kalau dia mendapati amal dia baik, puji Allah Ta'ala, bersyukur. Ya, wa man wajada ghayra dzalik, kalau dia mendapati amal yang gak baik, fala yawmana ila nafsah, jangan salahkan dirinya sendiri. Allah gak ada kebaikan yang kembali pada Allah. Semua untuk kita. Dan Allah gak butuh amal kita. Dan semua apapun dan siapapun butuh Allah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, yang muslim, yang kafir, yang penjahat, yang taat, yang ingat, yang lalai, antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua itu butuh pada Allah. Butuh. Kita ini butuh. Ya. Wallahu ghaniyyun hamid. Sementara Allah Maha Kaya, gak butuh kalian. Hamid, lagi Maha terpuji. Gak butuh. Kita butuh. Orang kafir pun butuh. Cuma mintanya salah. Bukan pada Allah mintanya. Dia salah alamat. Dia salah alamat. Orang kafir itu butuh. Minimal apa? Minimal di dalam langgengnya nikmat yang ada padanya. Jantung tetap berdetak dalam 1 detik ke depan. Nafas tetap bisa. Paru-paru tetap kempar-kempes. Minimal kita butuh itu. Karena ada orang sombong, saya sudah cukup semua, harta ada, anak cukup, memasukkan sampai 7 tahun udah habis. Tapi kalau sudah cukup, fayakun mati, apa yang bisa Anda sempurna? Kita butuh hidup semenit ke depan, 2 menit ke depan. Itu aja sudah kita lemah. Kalau sudah Allah pencet remote off kita, selesai. Terus Anda mau sombong bisa, nggak butuh, nggak bisa. Nah dari sini para ulama itu mengatakan para wali-wali Allah itu setiap detik butuh pada Allah. Tiap detik. Kalau kita kan tidak, ya maaf, kita ini pas ada maunya baru minta, pas ada hajat baru tahajud, baru dulu habis sholat istighfar lama, ya.
ada hajat. Pas kelar hajat biasa lagi, lalai lagi. Karena kita anggap hajat kita itu aja. Padahal dia bisa telan makanan tiap hari. Itu nikmat dari Allah. Dia bisa bernapas dengan tanpa oksigen tiap detik. Itu nikmat dari Allah. Dia nggak anggap itu nikmat. Kalau itu besar. Kalau diambil itu bagaimana? Kalau mau hitung-hitungan ya, oksigen ini berapa? Sehari itu habis berapa kita oksigen? Darah, saya lihat orang yang cuci darah itu ada alatnya, Pak. Taruh sini. Darah itu disedot, ada alat yang dia kerjanya sama kayak ginjal. Ginjal itu kerjanya itu menaturalisasi darah. Racun itu dibersihkan lewat ginjal. Ginjal gak bisa, maka bisa mati kecuali dicuci. Cucinya di luar, darahnya dikeluarkan ke wadah, diputar, baru masuk lagi lewat lubang yang beda. Itu orang cuci darah seperti itu. Kalau kita mikir ya, cara kerjanya ini bagaimana Allah sangat-sangat apa? Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dialah Allah yang sangat perfect di dalam penciptaannya. Dalam penciptaan itu sangat-sangat sempurna. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Nah, itu Masya Allah kita membahas ini. Nah itu tersempurna. Dan itulah orang kalau sering dengar kabar orang sakit, ambil hikmahnya apa? Ada dalam nikmat yang besar. Gak ada masalah, dompet kering, gak ada masalah. Gak ada masalah, gak makan sehari, 2 hari. Daripada yang model ini ya. Alhamdulillah. Karena nikmat yang kita punya banyak. Sehingga kalau kita mau mikir ya, hakikat musibah itu, yaitu Allah ambil satu nikmat dari kita, tapi Allah sisakan miliaran nikmat gak diambil. Satu aja diambil. Contoh sakit mata. Nikmat mata yang bukan gak melihat, bisa melihat, cuma sakit. Diambil dikit, sisanya masih banyak. Kita udah mau keluh, karena cuma di PHK. Badan masih sehat, makan enak, masih bisa makan. Cuman yang biasanya pemasukan ada tiap bulan, nah sekarang bukan gak ada, cuman mau dipindah ke tempat lain. Sudah kayak kiamat, sama kena PHK, masuk. Dikira apa cuma PHK. Artinya itu Allah mau ngasih dari alam lain. Berarti rezeki Anda di daerah situ, di tempat itu sudah gak tertulis lagi, dikasih di tempat lain. Itu harus bersyukur pada Allah. Jangan anggap kiamat tidak ada. Cuma gak ada kiamat dari mana. Bersyukur. Nah, orang yang pandai mengolah pikiran demikian enak hidup. Orang yang bersyukur itu nikmat. Tapi tadi ya, kata Habib Ahmad bin Smith radhiyallahu anhu, tidak bisa orang itu benar-benar bersyukur kecuali ahli tauhid. Tauhid yang kuat pasti dia bisa pintar syukur. Orang sabar gampang, tapi syukur sulit. Sampai-sampai Allah berfirman, wa qalilun min ibadi syukur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kalian bersyukur. Bukan sabar, sabar itu banyak orang yang sabar banyak, tapi yang syukur kurang. Karena syukur ini perlu tauhid tinggi. Kalau nggak dengar tauhid tinggi, nggak bisa syukur. Kalau orang nggak ngerti tauhid, kurang matang tauhidnya, kurang syukurnya. Ini, ya. Jadi istiqomah dalam setiap ibadah itu yang bisa menyebabkan orang itu bisa ikhlas. Dan istiqomah inilah yang bikin berat Nabi Muhammad SAW.
Sehingga Nabi pernah bersabda, "Syayyabatihum wa akhawatuha." Bikin aku beruban surat Hud dan saudari-saudarinya. Apa surat Hud yang bikin beliau beruban? Yaitu firman Allah, "Wastaqim kama umirta." Istiqomahlah engkau ya Muhammad sebagaimana engkau diperintahkan. Istiqomah ini berat. Kenapa? Gak ada timbang tadi. Ada kalanya orang itu, ya, kenapa istiqomah? Karena belum dapat. Kalau sudah dapat, nah selesai. Kayak istiqomah lagi, karena yang dia cari sudah dapat. Ketok pintu terus orang kaya. Besok gak dibuka, ketok lagi. Hari ketujuh kebuka, dapat. Nah, gak ketok lagi, besok selesai, sudah berurusan. Kenapa? Karena yang diharap selain Allah. Orang yang mengharap selain Allah gak bisa istiqomah. Kalau aja dia selesai. Ada yang ahli puasa Senin Kamis karena punya hajat. Kelar hajatnya nggak sering Kamis lagi. Selesai sudah beres. Alhamdulillah. Nggak istiqomah. Istiqomah itu memang nggak mengharap apapun kecuali Allah itu. Inilah yang disebut ke dalam Al-Quran. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Apa itu Tuhan kami? Tadi arti hilang itu. Tuhan kami yang membimbing kami Allah, yang merawat kami Allah, yang ngatur hidup kami Allah, yang kami takuti Allah, yang kami harapkan Allah. Rabbuna Allah. Mantap ke sini. Tsumma istaqamu. Dia istiqomah. Dia tidak terlena dengan kiri kanan, gak terlena. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika dia hendak wafat, akan turun malaikat kepada dia dan mengatakan, "Anda tasawwuf, gak usah khawatir, wala tahzanu, gak usah sedih, wabshiru bil jannah, dan gembiralah engkau dengan surga allati kuntum tu'adun, yang sudah menjanjikan untuk kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah." Kami adalah pengurus kalian, yang ngurusin kalian di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan di surga nanti apa yang kalian inginkan akan didapatkan. Walakum fiha ma tad'un, dan apa yang kalian impikan, angan-angankan akan dapat semua di situ. Karena itulah orang istiqomah tidak merasa tenang kecuali berjumpa dengan Allah. Dapat macam-macam sumpah, dapat penghormatan orang, didatangi orang, dimintai ludahnya, tidak terlena dengan itu. Karena ini bukan ini yang aku cari, bukan ini. Apalagi model keramat, ya, bisa nambah hati orang, bisa pindah dari tempat A ke tempat B sekejap. Itu gak terlena dengan itu, kan bukan itu yang bicara. Imam Hasan bin Saleh Al-Bahr, Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, termasuk gurunya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Lalu kali ini gurunya Bali Habsyi. Itu biasanya sholat hari ini setiap malam sholatnya itu 2 rakaat. Rakaat pertama hatam Quran, rakaat pertama. Rakaat kedua bacaan Ikhlas 90.000 kali. Jadi sholatnya 2 rakaat itu selesai waktu sahur tiap malam. Itu beliau sang putra anaknya cerita, suatu kali abahku ini model bicara agak keras, mengatakan man muradi al-hur wal qusur. Tujuan aku ini bukan bidadari,
bukan istana-istana di surga, bukan. Walakinnal hudur wa kasyfus sudur. Tapi yang aku ingat tetap hadir bersama Engkau ya Allah dan tersikap hijab. Jika ditanya oleh anaknya, waktu itu tengah-tengah ibadah Allah melihatkan surga dan bidadari. Lihat surga depan mata, istana, sampai beliau bilang bukan ini, bukan ini yang aku cari. Bukan ini, bukan tujuan saya. Tujuan saya hadir bersama Engkau terus dan tersikap hijab. Nah, ini bahasa wali. Bahasa wali seperti itu. Ya, ini banyak yang demikian. Orang-orang yang ikhlas itu dia tidak terlena dengan keramat, ya. Dan maaf, sebagian orang yang ahli ibadah itu nyari keramat, pengen sakti. Ya kadang Allah kasih, mau hadir. Jangankan orang muslim, orang kafir, orang-orang Hindu itu yang ibadah Hindu ya, itu bisa nambah hati orang. Kenapa? Karena dia ngelawan nafsunya. Siapapun yang bisa ngelawan nafsunya, maka dia akan memiliki keajaiban rohani. Mau itu gak nyembah Allah walaupun gak beriman, bisa. Asal ngelawan nafsu. Apa itu? Gak tidur, gak makan, kurangin makan betul. Tidak tidur kecuali ketiduran, tidak makan kecuali sampai darurat. Ya, itu orang hidup pun bisa, apalagi yang muslim. Asal tadi ngelawan nafsu. Kalau mau sakti seperti itu, tak bukan itu tujuan hidup. Walaupun memang orang kalau ingin dekat dengan Allah, dia harus rela untuk berpisah dengan nafsunya. Disebutkan Imam Abu Yazid Al-Bustami ketika menasihati seseorang muridnya mengatakan, "Farid nafsak, fasil ilallah." Pisah, ceraikan itu nafsumu, maka kamu silakan langsung ke Allah bisa. Asal ceraikan nafsu. Kalau masih belum menceraikan nafsu, nggak bisa. Masih pengen nanti, ya, pengen dihormati orang nanti, ya, dapat undangan banyak, nggak bisa. Walaupun Anda belajarnya puluhan tahun, kalau jadi gitu, nggak ada pendapat. Kan niatnya sudah salah. Ya, apalagi hanya sudah lomba, ya. Jangan sampai hal yang sepele itu membuat Anda tercegah dari derajatnya orang-orang soleh. Ya, orang soleh itu bukan label dari masyarakat, bukan label masyarakat, tapi itu dari Allah Ta'ala. Ya, yang Allah perkenalkan bisa dengan bisa enggak, bisa diperkenalkan ke hamba yang lain bisa enggak. Kebanyakan enggak, sampai bapak pun enggak dikenal. Saya pun enggak dikenal. Itu seperti itu. Wagal kullu masiwa, dan memutus semua selain Allah, bin nafsi, baik itu nafsu, wahawa, keinginan duniawi, wahab, dan makhluk. Itu memutus semua. Itu intinya disitulah ikhlas. Bahkan Al-Imam Syaikh Hikam beliau sekali mengatakan, rubama ruzikal karomah malam tatimu lahu istiqamah. Ada kalanya orang itu diberi rezeki keramat karena dia nggak sempurna istiqomahnya. Karena nggak istiqomah kasih keramat dan sudah ambil catat kau. Tapi dia nggak ada apa-apa. Dan itulah keramat paling tinggi itu istiqomah. Kalau hanya bisa nebak di kantong orang, bisa ini, bisa jalan di atas air, bisa terbang, itu bisa juga bukan karomah, bisa jadi sihir, bisa jadi jin, macam-macam. Ya, kenapa? Karena bukan tanda
istiqomah itu. Tapi kalau istiqomah itu tanda Allah dapat memuliakan dia. Kalau dapat karomah belum tentu. Karena hal yang luar biasa itu tidak mesti orang yang soleh. Hal yang luar biasa, kesaktian, gak mesti dari orang yang soleh, gak mesti. Ya, dukun banyak yang sakti banyak. Cuman tadi yang paling afdal istiqomahnya dia dalam ibadah. Walakin idza walaba 'ala qalbi qasdu taqarrub walau ma'a qasdin akhar farraja an la yubdilul amal bil kulliyah. Dan tetapi kata beliau, jika lebih dominan di hati itu tujuan untuk mendekat kepada Allah, lebih dominan 80%, 90%, walaupun ada tujuan lain, cuma lebih dominan mendekat pada Allah. Kata beliau, farroja ya diharapkanlah tidak membatalkan amalnya, tetap amalnya itu keterima, walaupun gak bisa 100% ikhlas. Kenapa? Dengan dasar firman Allah Ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun sekecil apapun, pasti dia akan melihat hasilnya. Orang yang dia bangun masjid agar namanya harum ini, masjidnya gak ada pahala untuk dia, tapi Fatihah orang ini, Fatihah pada fulan yang seperti yang bangun jadi Fatihah dapat, dia dapat. Fatihahnya orang, terus orang-orang yang ibadah tempat itu pahalanya dapat, bangunnya nggak dapat. Karena yang dia cari harumnya nama, kenang-kenangan, biar dikenang, nggak dapat pahala. Cuma jariah karena tempat itu dilakukan ibadah, dia dapat. Fatihahnya orang-orang yang di situ, ayo Fatihah untuk Haji Fulan nih yang bangun dapat. Tapi bangun masjidnya nggak dapat. Nah, ini ya. Kadang ada ulama tujuannya selain Allah, gak ada yang tahu sampai meninggal gitu tujuannya biar rapi macam-macam. Pahala dia nggak ada, habis. Tapi Fatihahnya orang-orang ke dia dapat nyampe. Ya, itu min plus, ya min plus. Cuma tadi apa nggak ada faedahnya kalau bukan karena Allah. Karena semua yang bukan karena Allah ya pasti terputus dan tidak akan lagi. Terputus dan akan lagi. Insya Allah kita lanjutkan kajian yang akan datang insya Allah. Coba baik. Ya satu. Oh iya. Ada yang mau tanya mungkin? Nah, waqasdu takarrub ilallah dan hasanah sakinah wasal, dan bertujuan hanya mendekat kepada Allah itu termasuk kebaikan yang berat timbangannya. Ya, berat timbangannya. Ya, dan kalau itu adalah tujuan utamanya, maka insya Allah tidak ada sia-sia, pasti ada tertulisnya. Walaupun gagal, orang niat bangun masjid karena Allah sudah gak kebangun, keburu umur meninggal, gak kebangun, Allah tulis sempurna. Masjidnya gak ada yang pada pahalanya, niat dia, tapi karena Allah ya. Itu faedahnya kalau karena Allah itu, kalaupun gak jadi, Allah tulis sempurna pahalanya. Itu faedahnya orang yang niat murni karena Allah.
Semoga Allah berikan kepada kita, berikan kita ikhlas dalam beramal, walaupun hanya sedikit di dalam amal kita, karena itulah yang kita bawa nanti ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiyah wa kulli niyatin shalihah wa ala ma nabi sallallahu alaihi al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرباتنا في ديننا رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخيرا ديرنا من نهضى بالخير وتكون الشر ربنا واصلح لنا كل شؤونك وبرضاك نؤمن وقض عنا ربنا كن الديون ولا تأتينا مسلما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.